Suara saya bisa terdengar jelas? Jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semua, salam sehat semua. Gimana Bapak Ibu? Masih tetap sehat, tetap fit? Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah, luar biasa ya. Luar biasa. Tidak terasa sudah 3 hari dan ini adalah sesi materi yang terakhir ya. Mohon Bapak Ibu dapat menyimak, tapi juga setelah itu kita berbagi cerita. Karena materi saya ini sebetulnya materi yang mungkin sudah sebagian besar dari Bapak Ibu laksanakan di dalam proses fungsinya sebagai dosen, yaitu praktikum dalam pembelajaran. Bapak Ibu peserta pekerti yang tergabung dalam aptisi ini pastinya dari berbagai prodi kan ya, ada prodi yang dari eksakta dan non eksakta, saya yakin itu ya, karena saya lihat ada stikes, ada juga yang ekonomi dan lain-lainnya, sehingga pasti akan sangat bervariasi pelaksanaannya di lapangan. Nah, mari Bapak Ibu kita berbagi cerita. Saya mentransfer dulu pelajaran praktikum sesuai apa yang diminta oleh buku pekerti. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau memang sudah sesuai dengan kesehariannya, alhamdulillah nanti bisa ditingkatkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan praktikum atau memang tidak ada praktikum di dalam mata kuliahnya, ya tidak apa-apa, ini akan mungkin bisa menambah wawasan dan juga dapat menyerap ilmunya, Bapak Ibu ya. Saya izin share screen dulu. Saya sudah diizinkan untuk share kah, Bu Ani, Mas Sasha? Sudah, Bu. Oke, Mas Eko. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat ya? Sudah, ya. Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, meskipun memang jam kritis sore, sore menjelang senja. Baik. Saya melihat Pak Sulung di sini, ada Pak Sulung. Pak Sulung. Hadir, Bu. Hadir. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, sehat, saya Bu. mengingat pada suatu masa pernah sering ketemu Bapak, lalu saya ingat-ingat. Oh iya, kita pernah sering ketemu di Widya Gama dulu, Pak ya. Iya, Bu. Betul. Iya, Pak. Salam sehat ya, Pak. Sehat, Bu. Baik. Bapak Ibu, praktikum dalam pembelajaran ini menjadi penting. Kenapa? Nanti kita bisa melihat beberapa alasannya. Jadi secara pengertian praktikum ini merupakan strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat mempraktikkan secara empiris dalam hal apa? Kemampuan kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya. Jadi ada 3 keterampilan yang bisa sekaligus dilatih ketika Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajarannya ada melaksanakan praktikum. Lalu dilakukan di mana? Selama ini praktikum pastinya berlangsung di yang kita sebut laboratorium, tetapi laboratorium ini merupakan tempat yang tidak seperti sesempit yang kita ada dalam mindset kita selama ini. Ternyata laboratorium itu adalah tempat kerja atau tempat praktik yang dapat berupa bermacam-macam wahana. Baik itu bisa berupa bengkel, rumah sakit, studio, laut, pasar, hotel, perkantoran, pabrik, dan lain-lain, yang intinya wahana di mana mahasiswa kita melakukan praktek di wahana tersebut, maka wahana itu kita sebut laboratorium. Tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran dengan praktikum bukan hanya untuk
para dosen ataupun mahasiswa yang ada dalam ilmu-ilmu eksakta, tetapi juga non-eksakta, sosial humaniora, dan semuanya. Jadi pasti ada banyak variasi-variasi di dalamnya, tetapi secara prinsip sebetulnya sama. Nah, ternyata kenapa praktikum menjadi penting, karena bagi Bapak Ibu yang prodinya sudah melaksanakan akreditasi atau akan mereakreditasi, nah BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mensyaratkan bahwa untuk program-program diploma, baik itu yang IPA maupun IPS, sama. Ada mensyaratkan sekian jumlah SKS atau sekian persen dari kurikulumnya itu ada yang berbentuk praktikum atau praktik kerja lapangan. Begitu juga dengan program studi S1. Dikatakan bahwa akan mendapatkan kategori yang sangat baik dalam indikator kurikulumnya apabila struktur kurikulumnya memiliki lebih dari sama dengan 50% mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan penugasan antara lain berupa praktikum. Itulah sebabnya kenapa praktikum menjadi penting dan harus menjadi perhatian kita bersama. Selain dari itu, berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana kerangka dasar kurikulumnya itu memiliki 6 elemen dasar pada learning outcome-nya. Apa saja itu? Bisa kita lihat tadi di dalam praktikum kita bisa melatih 3 keterampilan sebagai ranah praktikumnya. Dalam learning outcome-nya itu juga bisa terlihat bahwa bisa menilai knowledge, attitude, dan know-how, di mana know-how ini sebetulnya adalah penerapan dari mengasah skill karena berupa penerapan. Kalau hanya untuk menilai aspek knowledge-nya atau kognitifnya, pengetahuan dan pemahaman bisa dengan penilaian dan pertimbangan, juga dengan cara belajar mandiri kepada mahasiswa didik kita untuk mengembangkan diri. Kalau untuk mendapatkan attitude-nya saja melalui sikap dan perilaku, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi, menjalin kerjasama, juga mengembangkan diri dari belajar mandiri. Sementara kalau untuk mendapatkan know-how-nya, learning outcome-nya di bidang know-how atau action psikomotorik, maka bisa mendapatkan dinilai dari ketiga-tiga kegiatannya sesuai garisnya ini. Gitu Bapak Ibu, itu adalah antara lain pertimbangan-pertimbangan kenapa praktikum dalam pembelajaran ini menjadi penting. Nah, praktikum itu pastinya kita sudah sama-sama tahu, sebelum diadakan praktikum pastinya mahasiswa didik kita sudah kita bekali dengan teori di kelas atau penguatan teori tatap muka, penguatan kognitifnya. Jadi praktikum ini adalah untuk memadukan teori dan keterampilan. Jadi sekaligus menguatkan teori juga sekaligus melatih keterampilan mereka. Untuk dapat melaksanakan praktikumnya ini perlu direncanakan secara matang. Perlu direncanakan secara matang artinya jauh-jauh hari sebelum tahun akademik berlangsung, baik semester ganjil maupun genap, ya dosen-dosen di satu prodi atau dalam satu rumpun keilmuan mestinya sudah merapatkannya. Entah untuk merapatkan evaluasi pembelajaran teori dan praktikum semester sebelumnya atau merencanakan pembelajaran teori maupun praktikum pada semester yang akan berjalan. Jadi harus direncanakan, bukan secara tiba-tiba. Kemudian juga konsekuensinya ketika ada praktikum di dalam mata kuliah kita sebagai bagian dari bobot SKS-nya, maka kita sebagai dosen perlu kesabaran dalam membimbing dan memandu. Kenapa? Karena
praktikum itu sekali berjalan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Dan selain itu, selain memerlukan waktu yang cukup panjang, juga perlu diulang-ulang. Namanya melatih keterampilan ya Bapak Ibu, jadi pasti akan diulang-ulang. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam pembobotan 1 SKS praktikum, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang hitungannya adalah kegiatan per minggu per semester. Pada praktikum akan menghabiskan waktu 170 menit kegiatan di laboratorium. Yang laboratorium tadi itu adalah wahana yang bermacam-macam seperti yang sudah disampaikan. 170 menit kegiatan per minggu per semester. Tentunya sebelum ini materi-materi tentang bobot SKS, RPS, RPP, Bapak Ibu sudah mendapatkannya, sehingga yang dimaksud dengan 1 SKS, 2 SKS per minggu per semester itu mestinya sudah didapatkan, sudah di-sharing oleh instruktur-instruktur yang lain. Sementara kalau perkuliahan 1 SKS itu adalah 50 menit tatap muka, 60-100 menit terstruktur, lalu ada kegiatan mandirinya. Begitu juga dengan responsi dan tutorial. Maksimalnya 100 menit kegiatan tatap muka per kali per minggu. Jadi yang paling lama memang praktikum. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa praktikum itu harus dirancang sebelumnya. Kenapa? Karena kita sebagai dosen penanggung jawabnya perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menentukan bahwa pada mata kuliah ini ada praktikum. Praktikumnya berapa kali, apa saja judulnya, apa saja topiknya, apa saja kegiatannya. Nah, itu semua adalah bentuk rancangan praktikumnya. Artinya, ketika menyusun praktikum, Bapak Ibu harus memikirkan tujuan pembelajarannya apa, kompetensi yang ingin didapat dari kegiatan tersebut apa. Ya, jadi selain menentukan tujuan pembelajarannya, memastikan juga apakah kompetensi yang didapatkan dari praktikum ini untuk kompetensi lulusan kita nanti setelah dia lulus berhubungan atau tercapai, dan banyak hal lagi yang dipertimbangkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah biaya praktikum. Memang rata-rata biaya praktikum mahal. Jadi biaya praktikumnya mahal, waktunya panjang, harus menentukan kompetensi pencapaian kompetensi lulusan dari tujuan pembelajarannya, sehingga diharapkan perlu perhatian serius dalam merencanakan praktikum. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada praktikum maka kita akan sekaligus melatihkan 3 ranah keterampilan pada mahasiswa didik kita. Sehingga tujuan praktikum adalah untuk mempelajari keterampilan dan teknik sesuai profesi. Sesuai profesi ini maksudnya peserta didik kita ini ketika mereka lulus maka kompetensinya sebagai sarjana apa itu harus menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Selain melatih keterampilan juga untuk memahami proses penemuan ilmiahnya. Lalu gunanya untuk apa? Karena akan mempelajari keterampilan, berarti kita melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Perlu dicatat, yang dibutuhkan mahasiswa. Sehingga tadi dalam perencanaan kita selain mempertimbangkan tujuan juga harus mempertimbangkan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkan, juga mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Ketika ada integrasi antara pengetahuan dan keterampilan, maka diharapkan kemampuan peserta didik kita, lulusan kita akan lebih
kuat sehingga mereka akan lebih percaya diri dan lebih siap untuk dapat masuk ke dunia kerjanya nanti. Kemudian juga ketika praktikum, maka kegunaan yang lainnya adalah menemukan suatu konsep secara ilmiah. Biasanya untuk proses penemuan ilmiah ini lebih banyak ke arah pra-penelitian atau bahkan penelitian untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Selain itu juga kita mendapatkan untuk menghargai ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Nah, apa saja yang bisa kita latihkan untuk mendapatkan 3 ranah tadi, Bapak Ibu, yang saya banggakan, saya cintai. Jadi, barangkali kita sudah melaksanakannya, tetapi kita belum menyadari ini untuk ranah yang apa, yang itu untuk ranah yang apa. Nah, ini diperkuat lagi dalam pekerti ini bahwa untuk mendapatkan keterampilan kognitif antara lain dengan cara pengamatan, apa yang diamati ya ketika mereka mengembangkan keterampilan intelektual mereka, baik melalui pengamatan, pencatatan, pengkajian gejala, ya itu dalam rangka menguatkan teori supaya dapat dimengerti dan dapat diterapkan. Lalu kegiatan apa saja yang dapat melatih psikomotorik mereka? Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ketika kita merancang praktikum, banyak sekali kegiatan yang dapat melatih ke skill mereka, baik mulai dari yang ringan sampai kemudian yang lebih berat tingkatannya. Antara lain, keterampilan menggunakan instrumen, bahan regen, atau bahan-bahan praktikum yang lainnya dalam rangka mendapatkan kebenaran atau bukti empiris tadi. Kemudian juga melatih psikomotorik bisa dengan ketika mereka memasang peralatan atau merangkai peralatan. Memasang merangkai peralatan ini banyak kita jumpai di keteknikan biasanya. Rancang bangun atau elektro dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan keterampilan afektif? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menilai afektif mereka? Ketika kita membagi kelompok di dalam praktikum tersebut, lalu mereka mulai bekerja sama dalam kelompok, saling berdiskusi dalam kelompok, memupuk keberanian, rasa ingin tahu untuk mencari kebenaran, disiplin dengan waktu dan tema yang sudah ditentukan, itu semua akan dapat melatih keterampilan afektif anak didik kita. Sekarang Bapak Ibu bisa membandingkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam kesehariannya terkait pola pelaksanaan praktikumnya. Apa saja itu? Ada bisa kita klasifikasikan atau kita bagi menjadi 3 pola, Bapak Ibu. Pertama, dan ini yang paling sering, kuliah dan praktikum berselang-seling. Dosen menyajikan teori di kelas 1-2 kali, lalu kemudian praktikum per minggunya. Lalu ada juga yang kuliah dulu, kuliah setengah semester, membahas teori, lalu kemudian dilanjutkan dengan praktikum. Yang ketiga, dosen melaksanakan kegiatan praktikum sepanjang semester. Sajian teori hanya untuk memperkaya wawasan selama praktikum berlangsung. Nah, ini yang tengah, kuliah dulu baru praktikum. Kemarin waktu semester genap kemarin, kami banyak mau menerapkan ini ketika pandemi COVID berlangsung. Berharap akan cepat berakhir sehingga kita menghabiskan teori setengah semester bahkan lebih dengan harapan nanti di akhir akan bisa diisi dengan praktikum, membayar praktikum-praktikum yang tertunda. Tapi ternyata pandemi berlanjut sehingga harus dicari cara bagaimana supaya praktikum tetap berlangsung. Dan itu sampai sekarang masih
terus menjadi tantangan bagi kita semua, pastinya juga di tempatnya Bapak Ibu. Kalau praktikum sepenuhnya yang bagaimana? Bisa saya contohkan Bapak Ibu, biasanya pada tahap profesi. Profesi itu bisa profesi guru, guru pun juga bisa PAUD atau guru tingkat dasar dan menengah, lalu di tingkat profesi farmasi, di tingkat profesi yang bidang seni, di tingkat profesi yang kesehatan. Itu artinya sebagian besar dari waktu mereka dalam satu semester diisi oleh praktik dan sajian teori hanya untuk memperkaya wawasan selama praktikum berlangsung. Ya, itu tadi tentang pola pelaksanaan. Jadi kepentingan praktikum itu untuk apa dalam akreditasi, dalam KKNI, lalu bagaimana kenapa harus dirancang, lalu kemudian bagaimana polanya. Sudah, sekarang kita lihat klasifikasi praktikumnya. Ditinjau dari beberapa aspek. Kalau dari aspek pemakai, maka bisa dibedakan menjadi praktikum primer dan sekunder. Primer maksudnya kita atau dosen menyelenggarakan praktikumnya untuk anak-anak peserta didik kita di program studi kita sendiri. Sementara kalau sekunder berarti kita penyelenggara praktikum menyelenggarakannya ke program studi yang lain. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian secara dari aspek tujuan bisa dibedakan menjadi untuk mengembangkan psikomotorik mereka atau untuk penelitian atau inquiry. Kalau ditinjau dari aspek keterlibatan, maka ada klasifikasi praktikum dari 0 sampai dengan 4. Berarti ada 5 tingkatan. Kalau dari segi keterlibatan aktivitas, dan juga ada yang membedakan menjadi untuk sekedar melatih keterampilan ataukah untuk pre-penelitian dan atau penelitian. Nah, kalau mendapatkan psikomotorik berarti melatih keterampilan lebih banyak untuk melatih keterampilan. Sementara kalau tujuannya untuk penelitian, berarti ada tahap-tahap yang dimulai dengan menyusun masalah, menemukan teori-teorinya dulu, lalu kemudian mendapatkan masalah, sampai kemudian menyusun hipotesis, lalu melakukan untuk menguji hipotesis, lalu menganalisis datanya, sampai mendapatkan kesimpulan, lalu diakhiri dengan laporan. Dan itu biasanya praktikum dalam rangka mengerjakan tugas akhir, entah itu berupa tugas akhir kalau di Unmul, tugas akhir itu untuk tingkat D3, lalu kemudian skripsi untuk D1, untuk sarjana, dan tesis serta disertasi. Tadi sudah disebutkan kalau dari aspek kategori ada 5 aspek, bisa dibagi 5 aspek. Makin tinggi kategorinya, maka makin fleksibel. Baik dari tujuan praktikum, bahan dan alat, metode prosedur, hasil praktikum itu tidak ditentukan oleh dosennya, tetapi lebih ditentukan oleh mahasiswanya sendiri. Tapi biasanya pada kategori 4 ini adalah untuk penyelesaian skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kategori 0 ini diselenggarakan semata-mata untuk memberikan latihan keterampilan dan mendapatkan hasil dengan kualifikasi tertentu. Pada kategori 1 mirip dengan 0, mirip dengan kategori 0, tetapi hasilnya masih terbuka, dalam arti tidak harus dengan satu kualifikasi tertentu, tapi dalam gradasi tertentu. Dan mahasiswa praktikan kita harapkan dapat menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Kategori 2 tentunya lebih tinggi tingkatannya, tapi sebagian bahan dan alat serta metode dapat digunakan di luar yang telah ditentukan. Tapi pastinya harus mempertimbangkan apakah itu logis atau rasional. Kategori 3 mirip seperti kategori 2, tetapi bahan alat serta metode sepenuhnya diserahkan kepada praktikan. Sekali lagi,
harus mempertimbangkan bahwa itu rasional. Kategori 4 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini kalau ada Bapak dan Ibu dari jurusan kimia atau prodi kimia, ini ada contohnya di sini untuk membanding-bandingkan 0 seperti apa sampai kemudian 4 seperti apa. Dikatakan di sini kalau kategori 0 tujuannya mengamati titik akhir titrasi asam cuka basa dengan indikator phenolphthalein. Semuanya sudah ditentukan sehingga mahasiswa hanya akan mengamati titik akhir titrasi dengan tepat. Betul-betul hanya mengamati. Bagaimana dengan kategori 1 dibandingkan yang tadi? Di kategori 1 mengamati kadar asam cuka basa dengan metode asidimetri. Jadi sudah ada variasi dari metodenya sehingga mahasiswa menetapkan normalitas asam cuka dengan kesan 0 sampai 5%, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan hasilnya mereka harus bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Ada rasionya. Lalu kemudian kategori 2 menetapkan kadar asam cuka, Kalau tadi yang di atas mengamati saja. Kategori 3 untuk objek yang lain, mengamati kadar asam cuka dalam objek yang lain dengan metode yang sama tentunya. Tapi pastinya Bapak Ibu yang dari jurusan kimia yang lebih paham. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, dari awal barangkali peran dosen dalam praktikum tadi, kalau memang akan menyusun praktikum, sudah terbayang. Maka perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang harus diperhatikan adalah diri kita sendiri sebagai pelaksana, sebagai penanggung jawab. Apa saja itu? Bahwasannya dosen adalah perencana, bahwasannya dosen adalah fasilitator, dan sekaligus evaluator. Jadi mulai dari perencanaan, lalu kemudian melaksanakan dengan memfasilitasi, lalu kemudian setelah berjalan maka ada evaluasi dalam kegiatan tersebut. Per kegiatannya kalau bisa. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah pemberian tugas. Biasanya Bapak Ibu, di dalam setiap praktikum kita selalu akan mengakhirinya dengan penugasan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Meskipun barangkali sekarang ini ada yang sudah melakukan praktikumnya tetap berjalan meskipun dari rumah. Jadi seolah-olah mahasiswa itu hanya di rumah saja sehingga mereka punya banyak waktu, padahal sebetulnya tidak. Barangkali Bapak Ibu sudah sekarang ini banyak mendengar keluhan-keluhan dari mahasiswa yang katanya tugas menumpuk, setiap ada jam masuk pelajaran pasti ada penugasan. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Yang jelas ketika kita melaksanakan pemberian tugas praktikum lalu kemudian ada penugasan, kita sebagai dosen harus menyampaikan sistematis tugas itu seperti apa supaya mahasiswa jelas dan harus mengerjakan bagaimana. Kemudian relevansi tugasnya di dalam setiap topik praktikum, pasti di dalam setiap kegiatan praktikum kan pasti ada topiknya, sehingga penugasan itu hendaknya juga ada relevansinya dengan kegiatan yang sudah mereka lakukan. Dan waktu pengerjaan tugas. Jadi kita sama-sama berkegiatan dari rumah, baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, semua punya proporsi waktu masing-masing untuk bekerja dan belajar, juga butuh refreshing, butuh istirahat, sehingga kalaulah hendak memberikan tugas, maka kita juga harus mempertimbangkan waktu pengerjaannya. Dan jangan juga meminta kepada mahasiswa
harus segera. Tetapi kalaupun memang harus segera, maka kita harus menyampaikan periode waktunya, durasi waktunya berapa lama untuk mengerjakan, sehingga tidak dikagetkan bahwa ternyata harus segera dikumpul. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan tugas dosen apa yang harus dipertimbangkan sebagai dosen dalam yang menjalankan praktikum. Tadi sudah sebagai perancang, perencana, memfasilitasi, lalu kemudian mengevaluasi. Dalam merencanakan, apa saja yang direncanakan? Banyak, Bapak Ibu. Mulai dari pedoman praktikumnya, pedoman atau petunjuk praktikumnya, penetapan jadwalnya, penentuan jenis materinya, alat dan bahannya, dan kemudian prosedur pelaksanaannya. Semua itu direncanakan, lalu kemudian disusun dalam bentuk panduan atau petunjuk praktikum. Lalu sebagai fasilitator ketika praktikum itu berlangsung, hendaknya kita juga memberi bantuan, baik bantuan berupa bantuan teknis, mendampingi, melayani pertanyaan mereka karena ketidakmengertian mereka, membantu pendampingan demi kelancaran proses praktikum bisa berlangsung. Jadi, kalaulah kita akan dibantu oleh asisten praktikum, hendaknya tidak sepenuhnya diserahkan ke asisten praktikum. Bahkan ada asisten praktikum itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sudah selesai tugasnya secara SKS-nya, tetapi kemudian masih menunggu wisuda atau yudisium, sehingga mereka menggunakan waktunya, mengisi waktunya dengan positif, antara lain dengan membantu kegiatan praktikum. Nah, mereka belum mempunyai kompetensi, Bapak Ibu, jadi mereka mungkin bisanya mendampingi saja atau memediasi, tapi pengambil keputusannya atau tetap sebagai yang menjelaskan ketidakpahaman para peserta didik adalah kita sebagai dosen. Lalu kemudian sebagai evaluator, apa saja yang dievaluasi? Ya, proses saat praktikum berlangsung, juga penilaian dalam bentuk laporan, dan mestinya juga penilaian dalam bentuk ujian praktikum. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa praktikum bukan hanya milik prodi-prodi di jurusan eksakta atau biasa kita IPA atau biasa kita sebut eksakta, tetapi juga non-IPA pun punya atau bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan tujuan dan atau kompetensi yang kita harapkan dari lulusan kita. Bisa direncanakan secara matang, prinsipnya sama, perbedaannya adalah ketika berpraktik. Ada beberapa hal di bidang non-IPA yang tidak bisa didesain secara ketat. Jadi kalau di dalam eksak itu misalnya dalam pedomannya misalnya prosedurnya, tadi kan misalnya menentukan asam basa, itu dari A sampai Z sudah dipandu secara prosedural, tetapi kalau di bidang-bidang non-IPA katanya tidak bisa didesain secara ketat seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ya, tapi tetap tentunya pasti kita tetap bersemangat, kita tetap merasa memiliki bahwa kita memang dapat melaksanakan praktikum secara maksimal. Nah, ini untuk membandingkan kepada Bapak Ibu, biasanya pedoman praktikum yang kita susun, apakah sudah memiliki seperti yang disyaratkan ini, mulai dari judul, standar kompetensi, lalu kompetensi dasar, kompetensi khusus ya sekarang, kemudian ringkasan teori. Jadi ada di dalam pedoman itu setiap topik praktikumnya mestinya ada dipandu sedikit dengan ringkasan teorinya. Lalu ada tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan ini
rata-rata akan melakukan pretest, tetapi bisa juga dalam bentuk lain. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, ketika mahasiswa kita tidak lolos pretest, itu bukan berarti mereka tidak berhak untuk ikut kegiatan praktikum hari itu. Namanya pretest. Jadi pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga kalau dia belumlah lolos seperti ini, yang kita tuntut nilai misalnya harus 56, maka ya tetap kita beri kesempatan dia untuk melakukan, sehingga nanti dengan harapan ketika post test atau ketika evaluasi hasilnya akan lebih baik. Ya. Bapak Ibu, ini untuk melihatkan taksonomi pastinya sudah disampaikan oleh instruktur yang lain ketika menjelaskan teori-teori pembelajaran bentuk teori ataupun RPP, RPS, ada kata-kata operasional yang harus ditulis atau ditentukan atau ditetapkan. Nah, dalam praktikum karena tadi akan menilai kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, lalu afektifnya, maka juga akan bergaul dengan bahasa-bahasa taksonomi tujuan instruksional. P1, P2, P3, P4, P5 nanti bisa dipilih mana yang paling sesuai dari kompetensi khusus yang diharapkan dari setiap kegiatan praktikumnya. Juga dengan afektifnya. Ada A1 sampai A5. Yang jelas kalau praktikum berarti action ya. Mahasiswa berkegiatan, sehingga pilihlah kata-kata kerja operasional yang menunjukkan bahwa itu adalah kegiatan aktif. Sekarang aspek penilaiannya. Bagaimana penilaian dalam praktikum? Tadi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan kompetensi, tujuan praktikumnya, maka penilaian yang kita buat harus dapat mengukur kompetensi yang dipraktikkan. Selain itu, penilaian dapat berupa umpan balik tadi. Dari penugasan setelah praktikum lalu membuat laporan, maka kita harus memberikan umpan balik. Itu adalah bentuk penilaian. Umpan balik yang memberikan informasi kepada mahasiswa tentang apa yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti. Jadi janganlah kita hanya menugaskan, mereka mengumpulkan, lalu kita periksa, lalu kita kembalikan dengan penuh coret-coretan, tapi kita tidak memberitahu dia apa yang harus mereka sempurnakan. Kemudian penilaian praktikum harus valid dan reliable. Ini mungkin sebagai resume dari kegiatan praktikum yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang sedang akan merencanakan kegiatan praktikum. Jadi karena dosen adalah yang punya praktikumnya sebagai perencana sampai sebagai evaluator, maka dalam kegiatannya diawali dengan memberi penjelasan. Lalu kemudian mahasiswa kita persilakan untuk melaksanakan, dan kita sebagai fasilitator mendampingi, memberi bantuan teknis, menjawab, melayani pertanyaan dan sebagainya. Kemudian setelah pelaksanaan praktikumnya, mahasiswa kita beri tugas dalam bentuk membuat laporan dan atau bisa sekaligus dipresentasikan. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Dan ketika mereka presentasi, lalu kita memberi umpan balik sekaligus mengevaluasi kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Bapak Ibu, ini untuk sedikit memberi gambaran-gambaran saja. Bahwasanya supaya keterampilan yang kita latihkan itu bisa maksimal, artinya mahasiswa harus dapat bergerak secara luasa di dalam laboratorium atau di dalam wahana praktikum tersebut. Jadi ini untuk sedikit memberi gambaran aja bahwa ruangannya itu harus
memberi peluang bagi peserta didik untuk mobilisasi berjalan dengan lancar. Kemudian juga harus nyaman. Jadi kita merencanakan praktikum itu membuat mahasiswa kita nyaman dalam melaksanakannya, bukan sebaliknya bosan atau yang penting sudah melaksanakan. Kita menghindari itu sebisanya. Kemudian ini untuk memberi gambaran bahwa kadang-kadang kita tidak membayangkan sebelumnya bahwa biasa aja kok mahasiswa pakai jas lab, kalau yang berhijab ya udah biasa aja. Tetapi ternyata ketika akan melakukan praktikum A misalnya dia butuh menunduk atau hal-hal lain, nah itu pakaian yang mereka kenakan itu harus kita sampaikan di dalam pedoman praktikum pun boleh kita menulisnya. Jangan sampai mengganggu jalannya praktikum. Nah, ini seperti contoh di sini, yang lebih berbahaya ketika dia bekerja dengan bahan-bahan regen atau cairan yang akan bersifat membahayakan dia ketika tersentuh lalu tumpah. Nah, itu perlu kita pertimbangkan hal-hal seperti itu. Kita tulis juga dalam pedoman praktikumnya tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Ini untuk memperlihatkan bahwa pada beberapa kegiatan praktikum, terutama yang eksakta, ada waktu ketika mereka harus menggunakan alat pelindung diri, pastinya yang sesuai dengan tema praktikum. Juga jangan berlebihan mestinya ya. Jadi alat pelindung diri yang mereka pakai harus juga disampaikan di dalam panduan atau penuntun praktikumnya. Ruangan di dalam ruangan praktikum, tempat diselenggaranya praktikum juga di dalamnya pasti ada banyak peralatan sehingga harus bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, termasuk pemisahan sampah. Ya. Ada sampah organik, ada sampah non-organik, itu juga hendaklah kita biasa untuk membedakannya. Di dalam kepentingan akreditasi pun Bapak Ibu, para asesor penilai itu juga akan melihat hal seperti itu, termasuk laboratori safety-nya. Termasuk logbook-nya, penggunaan, peminjaman alat, dan sebagainya, itu semua akan ditanyakan. Nah, tadi kita dosen adalah pendamping, dosen adalah fasilitator, jadi ketika mahasiswa berpraktik, maka kita jangan terlalu jauh-jauh dari mereka, dan ketika mereka membutuhkan kita, maka kita akan dengan senang hati mendampingi, melayani pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ini kalau misalnya menggunakan mikroskop, alangkah lebih baik kita memilih yang menggunakan satu pasang mata sekaligus untuk melihat media yang ada di dalam mikroskop, sehingga membuat mata tidak cepat lelah kalau bisa. Memang yang tengah ini lebih murah, tetapi akan cepat melelahkan. Sudah begitu mereka berdiri posisinya. Jadi yang langsung sepasang mata yang melihat itu akan lebih baik. Ini adalah saran dan itu semua memang harus direncanakan termasuk pengadaan Bapak Ibu. Jadi memang semua akan terkait juga dengan pembiayaan termasuk praktikumnya. Kalau praktikum di laboratorium teknik sipil tidak membutuhkan ruangan yang rapi, tertata, tetapi justru sesuai dengan tujuan praktikumnya, material, dan lain sebagainya. Jadi memang harus dirancang sesuai kebutuhan. Sebaliknya, laboratorium komputer pastinya tertata rapi, tetapi harus diingat jarak-jarak antara satu dengan yang lainnya. Laboratorium komputer kesannya pasti rapi, dan itu pasti harus seperti itu. Rapi bukan hanya penampakan ruangannya, tetapi juga instalasi-instalasi terkait dengan settingan instrumennya. Di laboratorium bahasa juga seperti itu, kesannya tertata rapi, tetapi semuanya harus mempertimbangkan jarak, juga instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kelistrikan, dan lain-lain itu semua harus dipertimbangkan.
Nah, Bapak Ibu, tadi metode-metodenya itu metode-metode yang normal, yang berlaku secara umum, tetapi ada satu lagi bentuk praktikum sebagai metode alternatif, yaitu Computer Assisted Instruction, CAI. Yang bagaimana itu? Itu biasanya praktikumnya itu berupa simulasi. Simulasinya memakai apa? Lewat komputer. Pada zaman itu, Computer Assisted Instruction ini merupakan solusi untuk aktivitas yang sangat kompleks. Seperti apa? Misalnya menganalisis eksperimen, kegiatan eksperimen yang langsung misalnya dengan hewan coba. Lalu kemudian simulasi manajemen. Jadi solusinya adalah melalui simulasi. Simulasi menggunakan komputer. Kemudian pertimbangan lain juga menggunakan alternatif ini adalah ketika praktikum kita terlalu mahal ternyata kalau dilaksanakan secara langsung. Misalnya perancangan, pastinya Bapak Ibu yang ada di jurusan teknik atau elektro atau yang lainnya yang butuh rancang bangun pasti sudah bisa membayangkan bahwa mungkin tidak semuanya bisa terlaksana secara langsung di laboratorium dengan tatap muka, tetapi bisanya lewat simulasi dengan komputer. Atau juga hal yang lainnya, solusi untuk praktikum yang terlalu berbahaya, misalnya keadaan darurat dalam pengobatan. Nah, pada zaman buku pekerti itu disusun, dikatakan sebagai metode alternatif. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang, Bapak Ibu? Apakah simulasi lewat komputer itu hanya akan menjadi alternatif, atau justru itu sebagai solusi dari kesulitan kita dalam menghadapi pandemi ini? Jadi simulasi lewat lewat komputer yang kita kenal sekarang sebagai laboratorium virtual, apakah itu justru menjadi solusi bagi kita menghadapi ini? Apakah kita akan terus-menerus menunggu pandemi berakhir sehingga kita baru bisa melaksanakan praktikum ketika kondisi sudah bisa ke kampus? Nah, mari Bapak Ibu, saya juga butuh untuk mendengar cerita Bapak Ibu yang tetap melaksanakan praktikum dengan mengambil metode menggunakan laboratorium virtual. Nanti bisa berbagi cerita 1-2 orang Bapak Ibu ya. Jadi meskipun kita work from home, learning from home, tetapi show must go on. Mata kuliah saya praktikumnya harus tetap berlangsung. Sementara saya sebagai dosen belum punya kemampuan untuk mengutak-atik komputer sehingga menghasilkan satu metode simulasi yang baik untuk praktikum saya. Nah, apakah ini solusi tantangan yang harus dicari solusinya? Mari Bapak Ibu kita diskusikan, meskipun waktunya sedikit, tetapi alangkah senangnya saya juga teman-teman yang lain pastinya kalau mendapatkan cerita sebagai inspirasi untuk dapat menjalankan di prodi kita masing-masing. Sebagai akhir, ini adalah refleksi diri bagi Bapak Ibu, termasuk saya sebagai dosen penyelenggara praktikum. Ada 1, 2, 3, 4, sampai 9 pertanyaan. Bisa ditanyakan dalam hati, dijawab dalam hati, apakah jawabannya sebagian besar ya, ataukah sebagian besar masih tidak, atau masih 50-50. Bapak Ibu yang bisa menilai diri sendiri, apakah saya sebagai dosen sudah melaksanakan tugas saya di bidang di kegiatan praktikum seperti yang diinginkan, seperti yang seharusnya. Ya Bapak Ibu ya, monggo silakan menjawab dan menilai jawabannya masing-masing. Sebetulnya ini pertanyaan 1 sampai 9 ini adalah tadi bagian dari slide-slide itu, tetapi ini adalah simpulan pertanyaan-pertanyaan sebagai refleksi diri bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk share materinya. Selanjutnya, mari kita saling berbagi cerita. Apalagi dalam masa pandemi ini, bagaimana kita tetap melaksanakan praktikum kita
meskipun dalam kondisi terbatas, tetapi tetap kompetensi yang kita inginkan dari kegiatan praktikum kita tercapai. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah saya harus mengembalikan dulu ke Bu Ani atau bisa langsung Mas Eko ya yang bertugas ya? Ya Bu, Iya. Bu ini. Ya, Bu silakan Ani gimana? ada rapat. Baik, terima kasih Bu Endang Sawitri telah menyampaikan materinya. Pada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, langsung saja dengan narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak, izin Bu Dokter, Bu Dok. Iya, boleh bertanya, boleh membagi cerita Pak. Oke, saya mau bertanya nih Dok. Dengar suara saya Dok ya. Gini, Bu Endang tadi mengatakan bahwa tidak hanya di eksak tapi di sos untuk praktikum Bu ya. Tapi kalau ada S1 terutama yang sosial yang tidak ada praktikumnya tuh gimana Bu? Apakah perlu diusulkan atau hukumnya sunnah atau wajib itu Bu? Terima kasih Bu. Karena kebetulan ya saya di SOS tapi tidak ada praktikumnya. Jadi saya pikir tadi ini praktikum ini ada praktikum kita mengajar, ternyata praktikum mata kuliah praktikum. Jadi saya pikir berarti saya salah persepsi. Nah itu bagaimana kalau misalkan suatu prodi tapi tidak ada praktikumnya Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gufron. Ya, jadi materi ini adalah bagaimana menjalankan praktikum dalam pembelajaran yang merupakan bagian dari SKS mata kuliah, Bapak ya, bukan praktikum mengajar Pak ya. Micro teaching-nya nanti Pak Darman menjelaskan bagaimana mengerjakan micro teaching-nya itu. Ya Pak, oke. Bapak yang lebih paham bahwa dalam satu kurikulum prodi itu butuh praktikum atau tidak adalah prodi itu sendiri. Artinya dosen-dosen yang ada di dalam satu prodi tersebut, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa harus praktikum, tetapi tadi diisyaratkan oleh BAN, salah satunya ya Pak, disyaratkan oleh BAN bahwa sekian persen dari satu kurikulum dalam prodi itu harus memiliki penugasan, salah satunya lewat praktikum Pak. Kemudian dalam learning outcome dari KKN juga tadi bahwa ada ranah-ranah yang harus kita nilai, salah satunya lalu menilai ketiga-tiganya. Pasti salah satu caranya adalah lewat praktikum. Jadi memang ini Pak harus dibawa dalam rapat Pak. Untuk merevisi kurikulum itu butuh rapat Pak. Butuh rapat mulai dari tingkat satu rumpun keilmuan prodi, kemudian naik ke jurusan. Pimpinan-pimpinannya atau pengambil keputusannya yang harus memastikan bahwa misalnya minimal yang bisa ada praktikumnya itu adalah mata kuliah yang berbobot SKS 2 kan Pak ya. Jadi bisa satu SKS teori, satu SKS-nya praktikum. Apalagi yang memiliki bobot 3 SKS. Hendaknya memang ada praktikumnya. Tetapi sekali lagi harus melihat juga, mempertimbangkan juga kompetensi dari mata kuliah ini apa. Capaian pembelajaran mata kuliahnya. Kalau memang ada yang harus dinilai, memang harus lewat praktikum, ya monggo Pak, silakan disampaikan di dalam rapat. Gitu Pak ya. Tapi juga pasti Bapak Ibu di sini yang dari sosial humaniora pasti mungkin akan bisa memberi pengalaman bentuk praktikum di bidang sosial atau ekonomi misalnya. Gitu Pak Gufron dari saya. Gimana? Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Ibu, ya. Assalamualaikum Mohon izin Bu. Izin Ibu. Mohon izin. Ya. Siapa Mas? Ibu, iya. Tadi yang duluan suaranya Bu Titin ya. Nanti setelah ini Pak Agim ya. Oke, gantian. Ya. Silakan. Terima kasih Mas. Ya, Ibu Dr. Endang. Ini mata kuliah saya itu kebanyakan mata kuliah. Ya, saya dari Untak Samarinda. Mata kuliah saya itu kebanyakan mata kuliah hitungan, Pak Bu Dokter. Ya, jadi di setiap yang sering saya terapkan adalah setiap kali selesai per bab itu saya sampaikan latihan. Latihan itu saya berikan dulu, nanti baru dibahas di kelas. Nah, apakah itu sama seperti yang Bu Dokter maksudkan dengan praktikum atau bagaimana ini?
Makasih. Iya. Maaf Bu Titin tadi maaf mata kuliah apa Bu? Contohnya mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen. Kemudian pada akhir kuliah teori tatap muka, Ibu menugaskan membuat latihan. Misalnya gitu Bu ya? Misalnya seperti itu ya. Jadi saya berikan latihan. Ya, berikan latihan, mereka mengerjakan latihan hitungan itu, Bu. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai praktikum? Sedangkan saya tidak ada SKS khusus atau mata kuliah khusus untuk kuliah praktikum akuntansi manajemen itu tidak, tapi dia include dengan mata kuliah itu. Makasih. Iya, baik Ibu. Itu sama seperti yang Ibu Dokter maksudkan. Kira-kira bobot SKS yang Ibu asuh itu apa, Bu? Berapa? Berapa bobot SKS-nya, Bu? 3 SKS. Iya. Baik Ibu, kalau 3 SKS seperti tadi saya bilang ya, saya sarankan dipisahkan menjadi 2 teori dan 1 praktikum. Kalaulah Ibu memberi penugasan di setiap akhir kuliah, itu rasanya itu sebagai tugas mandiri dari teorinya. Sementara kalau praktikum kan harus SKS sendiri. SKS sendiri tapi bukan mata kuliah sendiri, Bu. Bukan mata kuliah praktikum, tetapi mata kuliah analisis manajemen, teorinya 2, praktikumnya 1 SKS, sehingga pemenuhan waktu praktikumnya juga harus dicapai, disesuaikan. Tadi ya, 1 SKS itu per minggunya 170 menit kegiatan praktikumnya, mulai dari persiapan sampai kemudian penugasan, Ibu. Jadi memang harus dirancang. Kalau sekarang belum dirancang sebagai praktikum, saya sarankan mulailah Bu, mulai bisa mendapatkan bayangan bagaimana merancang mata kuliah Ibu menjadi 2-1. Tetapi sekali lagi itu memang harus disepakati di dalam rapat Ibu ya. Ibu mau tambah lagi tanya yang kait tadi. Misalnya ini untuk 21 tadi saya masukkan di dalam RPS, apa bisa begitu, Bu? Iya. Jadi memang harus dilihatkan mulai dari RPS-nya dan juga nanti di RPP-nya. RPP-nya itu yang 1 SKS praktikum harus memperlihatkan bahwa ini kegiatan praktikum. Ya, mulai dari tujuannya kan tadi ya, dan dengan kompetensi khususnya berarti semua terkait praktikum, Ibu. Gitu, Bu ya? Ya. Iya. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, Sama-sama. Baik, makasih. Ya, Ibu. Masih ada? Masih ke Pak Abdul Hakim ya, silakan Pak Abdul Hakim. Terima kasih. Selamat sore Bu Dr. Endang. Sore. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan nanti penilaian ya Bu ya. Jadi di dalam mata kuliah saya itu namanya mata kuliah perpajakan. Jadi sudah kita desain dengan 3 SKS bahwa 2 secara teori dan 1 praktek. Nah, sehingga nanti di akhir perkuliahan itu ada namanya sidang penyelesaian sengketa perpajakan. Ya. Biasanya selama ini kita lakukan dari 30 siswa kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, tentu saja dalam proses penilaian ini kan lebih banyak subjektivitasnya, Bu. Kenapa? Karena dari 3 kelompok ini kan kadang-kadang yang dominan berbicara, memberikan masukan mungkin 1 atau 2 orang. Sementara yang lain mungkin bersifat pasif. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan penilaian itu. Padahal di sini kan dijelaskan bahwa penilaian dalam praktek itu kan harus valid dan reliable. Mungkin mohon penjelasannya, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak Abdul Hakim dari mana, Pak? Kebetulan saya dari STIM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Berau. Dari Berau, Pak. Wow. Semangat, Ya, Pak. Semangat. Ya, baik, Pak. Iya, Bapak tadi mata kuliah perpajakan ya, Pak ya. Iya. Saya juga mendapat banyak cerita sharing dari teman-teman pekerti yang ada di jurusan-jurusan seperti ini ya, perpajakan, ekonomi, sosial. Jadi saya juga memasukkan dalam memori saya apa saja pengalaman-pengalaman mereka. Nah, sepertinya untuk 1 kali praktikum persidangan misalnya, itu kan rasanya tidak mungkin tercapai apabila hanya dilakukan dalam 170 menit per kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak merancangnya teorinya sudah diberi semua lalu kemudian melaksanakan praktikum. Misalnya
praktikum itu berlangsung 1 hari. Nah, kita bisa menghitung untuk pembobotan SKS-nya, maksud saya Pak ya. Jadi dalam 1 hari itu tercapai berapa kali pertemuan, meskipun dilaksanakan dalam 1 hari. Karena sebagai catatan, 1 SKS tadi 170 menit. Nah, kalau terlaksana selama setengah hari atau bahkan 1 hari, tinggal dikali aja, berarti tercapai misalnya 4 pertemuan dalam 1 kali pelaksanaan persidangan. Nah, bagaimana menilai anak-anak kita yang misalnya berjam-jam itu hanya 1, 2, 3, 4, di bawah 10 bisa dihitung dengan jari yang berkegiatan, yang aktif. Nah, kita tadi, karena kita sebagai dosen adalah fasilitator, maka jangan kita biarkan Pak, kita stimuli peserta didik kita untuk dia berani. Karena dalam praktikum kan juga kita akan melatih kemampuan dia untuk bisa berbicara, untuk melatih afektifnya, untuk dapat bekerja sama. Jadi jangan hanya berlaku pasif. Biasanya kalau ada mahasiswa seperti itu Pak, saya akan tiba-tiba menyebut namanya. Kalau saya ya Pak ya, saya melihat mahasiswa saya kok sekian menit bahkan sekian jam tidak ada suaranya, maka saya akan sebut namanya. Tapi di awal pertemuan saya akan menyampaikan bahwa semua diharap aktif. Kalau ada yang tidak aktif, saya panggil. Tapi bukan untuk dimarahi, untuk distimuli. Misalnya, jadi itu yang sedang dilihat apa ya? Boleh disampaikan ke kami disapa dengan dokter. Boleh disampaikan kepada dokter? Ya. Dalam bentuk lain lagi. Yang di pojok tadi siapa namanya? Dokter belum sempat lihat namanya, belum sempat kenal. Oh iya. Sudah melaksanakan apa tadi? Nah, dia itu akan terpancing. Mungkin beberapa mahasiswa kita malu untuk menginisiasi dirinya memulai. Ada yang seperti itu, sangat pintar tetapi tidak bisa menginisiasi dirinya untuk memulai. Gitu, Pak. Jadi kita selalu positive thinking ke peserta didik kita. Mereka mungkin belum berani aja, tapi ketika kita stimuli, ketika kita pacu, maka akan keluar kemampuannya, Pak. Gitu, Pak ya. Tapi sekali lagi jangan dengan memarahi. Oke, terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Bapak. Baik, sudah cukup kah, Mas Eko? Masih ada yang ini, Bu. Ini ya. Silakan, Ibu Anita. Bu Anita boleh terakhir? Ya, boleh. Nah, perkenalkan Bu, ya, saya jam 5, Ibu Anita. Silakan, Bu. Perkenalkan Bu, saya Ibu Anita dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Nah, yang saya mau baik, tanyakan terkait praktikum. Ya, nah kalau untuk praktikum untuk mata kuliah yang membahas terkait dengan teori-teori. Kebetulan saya mengampu teori akuntansi, yang mana pembahasannya itu kita menjelaskan terkait dengan teori-teori akuntansi, filosofi daripada akuntansi itu sendiri. Nah, di sini kalau praktik mengajarnya sendiri adalah karena ini adalah teori, jadi di sini saya berharap untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu dengan cara mereka membuat suatu karya tulis dalam bentuk esai, Bu. Apakah itu termasuk dalam praktik atau seperti apa, Bu? Jadi bentuk mata kuliah Ibu selama ini memang belum memisahkan teori dan praktikum, tetapi dalam pelaksanaannya Ibu beberapa kali memberi penugasan dalam bentuk penulisan esai, Bu ya? Ini tugas dari setelah membahas teori untuk masuk UTS itu saya memberi tugas mereka membuat esai, Bu, tulisan seperti karya ilmiah namun dalam bentuk narasi yang masih sederhana. Iya, baik. Bu Anita, tadi Bu Anita dari Balikpapan ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Saya pertegas lagi bahwa kalau kita menentukan bahwa mata kuliah kita ada praktikumnya, maka kegiatan praktikum itu harus bisa menilai 3 keterampilan, Bu. Kognitif, psikomotorik, afektif. Ketika Ibu menugaskan dalam bentuk membuat esai, apakah ada kegiatan psikomotorik yang bisa dinilai? Psikomotorik itu melatih
pengetahuan mereka ya, Bu? Kalau pengetahuan berarti ranah kognitifnya yang didapat. Kognitif, tapi psikomotorik ini Nah, harus kerja dalam bentuk skill melatih keterampilan, misalnya tadi menggunakan alat dan bahan, merancang bangun, ada kegiatan aktif yang melatih skillnya. Psikomotoriknya itu maksudnya geraknya. Kalau menggunakan alat sih enggak ya Bu ya, karena lebih ke arah karena ini membuat karya berarti pengetahuan mereka aja, Bu. Iya. Jadi kalau seperti tadi Bapak yang dari Pak Gufron dan Pak Abdul Hakim ya, kalau misalnya bobot SKS mata kuliah Ibu minimal 2 sehingga bisa dipisahkan menjadi satu teori, satu praktikum, maka Ibu bisa merancangnya praktikum. Tetapi kalau memang tidak ada kegiatan yang harus dinilai lewat praktikum ya, tidak apa-apa Bu. Kan tidak semua mata kuliah harus ada praktikumnya. Cuma kalau memang ternyata bisa ada praktikumnya ya silakan, dan itu harus dirancang dan itu harus dibicarakan di rapat tingkat prodi maupun di tingkat jurusan Ibu. Ya jangan terlalu berkecil hati bahwa 3 SKS tapi tidak ada praktikum, memang tidak bisa ada praktikumnya kok, mau gimana gitu ya. Jadi jangan memaksakan, semua itu berdasarkan pertimbangan kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kita asuh. Itu Bu ya. Ya Bu, mengerti. Terima kasih Bu. Sama, senang Bapak Ibu bisa bertanya-tanya, tapi saya belum mendapatkan berbagi cerita nih. Adakah, dan satu aja lagi, adakah dari Bapak Ibu yang 90-an ini yang bisa akhirnya melaksanakan praktikum setelah berbulan-bulan menunggu pandemi belum juga mereda? Adakah Bapak Ibu? Kalau ada yang mau berbagi cerita betapa senangnya saya dan pastinya juga yang mendengarnya akan mendapatkan ide. Boleh bagi ceritanya, Bu? Ya. Sedikit Bu, mohon Bu, boleh saya sampaikan sedikit Bu. Mohon maaf Bu ya, untuk dari Untak kemarin ketika di LPM untuk kaitannya dengan praktikum, jadi ada SOP-nya juga Bu. Jadi SOP-nya itu adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi silakan mengadakan praktikum, tapi semua peralat semuanya lengkap Bu, ada protapnya, harus bersih bla bla bla, jauh bla bla bla. Jadi kemudian jumlah pesertanya juga dibatasi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sekedar informasi, kebetulan saya di LPM kemarin kita diskusi membahas SOP untuk yang praktikum di lab itu Bu. Terima kasih. Baik. Bapak Untak Samarinda. Iya Bu, Untak Samarinda Bu. Wow, itu harus sangat ketat ya Pak. Harus ya, sangat ketat menerapkan protokolnya. Meskipun secara di atas kertas kita sudah membuatnya secara ketat, tetapi kalau kita tidak mendampingi, kita tidak melihat langsung, maka akan ada celah untuk tidak mematuhi protokol itu. Itu harus hati-hati Pak ya. Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan oleh dosen yang bersangkutan yang melaksanakan praktikum di lab Bu. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih Pak Gufron. Tadi rasanya Ibu Catur ya, karena ada aktif audionya. Bu Catur mau membagi cerita? Iya Bu Dokter. Saya kan juga ngajar statistik. Nah di statistik itu di pertemuan ke-7 atau sampai pertemuan terakhir, kadang saya memberikan cara akses software. Jadi analisa datanya nanti langsung pakai software. Nah, kemungkinan pada saat sebelum pandemi kan bisa pakai laboratorium ya Dok ya, buat akses softwarenya. Tapi karena sekarang pandemi akhirnya ya semuanya pakai offline, dan saya sudah menjelaskan ke mahasiswa bahwa untuk software itu adanya yang versi berbayar, meskipun ada yang versi gratisnya, dia fitur-fiturnya terbatas. Ya. Itu pun kendala mahasiswa terkendala untuk akses karena entah karena laptopnya, entah jaringannya, karena softwarenya kan lumayan gede ya Dok ya. Jadi akhirnya saya cuman mau tidak mau saya akhirnya seperti menjelaskan pakai software saya pribadi sendiri,
di layar seperti itu. Dengan tahapan-tahapan saya bikinkan alur seperti bagan alirnya gitu saja. Dan itu pun masih sulit dimengerti dengan mahasiswa. Dari datanya sudah saya berikan, bagan alir, langsung saya masuk ke softwarenya. Seperti SPSS gitu dok, salah satunya. Nah itu pun ya sulit dimengerti mahasiswa. Jadi saya kebingungan metode seperti apa kalau misalnya harus pakai praktikum, tapi mahasiswa gampang paham. Saya kan ininya diminta untuk setidaknya mahasiswa kenal SPSS, tahapannya juga tahu, terus paham cara begitu keluar outputnya, keluarannya, udah paham cara interpret datanya gitu dok. Mungkin itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Catur. Jadi tadi Ibu berkaitan dengan penggunaan software ya Bu ya, SPSS misalnya Bu ya. Mungkin kalau bisa saya sarankan Bu, selain Ibu meminta mahasiswa mendownload video-video yang terkait seperti itu, sebaiknya dari Ibu sendiri Bu. Ibu membuat video yang Ibu bekerja seperti sedang melaksanakan praktikum sesuai dengan pedoman yang sudah yang Ibu susun mestinya. Jadi dengan Ibu membuat video itu berarti kan sama persis dengan panduan yang sudah Ibu susun. Lalu kemudian bikin pertemuan secara online seperti ini, Ibu menjelaskan, lalu kemudian Ibu memperlihatkan video itu, kemudian ajak mereka untuk bertanya apa yang tidak dimengerti. Setelah itu, Ibu menugaskan mereka masing-masing. Nah, memang butuh waktu, Bu. Butuh waktu, makanya tadi praktikum itu memang butuh waktu dan harus diulang-ulang. Tidak mungkin memang hanya satu kali, supaya kita bisa memastikan bahwa kompetensi yang kita inginkan dari kegiatan praktikum A, B, C itu tercapai meskipun dengan kondisi online. Gitu, Bu ya. Ya memang semua beradaptasi, baik dosen, baik mahasiswa, baik staf-staf, teknisi-teknisi, semua beradaptasi learning by doing, menghadapi hal-hal yang baru seperti ini. Apalagi memang harus menghadapi laboratorium virtual. Itu masih jauh di angan untuk mendapatkan simulasi yang sesungguhnya seperti keadaan realnya. Itu memang kita semua dituntut untuk belajar dan berinovasi, Bapak Ibu. Bukan hanya kita menuntut mahasiswa kita agar bisa, tetapi kita juga sebagai penyelenggaranya juga memang harus melek teknologi. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, ya. Ya. Saya kira sudah cukup ya, Bapak Ibu ya, untuk pertemuan sesi materi ini. Gimana? Saya kembalikan ke Mas Eko. Apabila ada kalimat atau penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Mohon dimaafkan, tapi kita nanti bisa bertemu lagi besok hari untuk pendampingan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh para instruktur dan penugasannya. Saya akhiri sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.